Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri Bellini yang merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 7 dari mata kuliah Automasi Perpustakaan yang diampu langsung oleh Ibu Shirley Anissa SPD MPDT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem otomasi berupa RFID. Dalam hal ini saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu Danesita Ulfa Winzini, Windy Awiyah, Ida Mukhalik Muhammad, dan Sajida Diva Azira. RFID atau yang dikenal dengan Radio Frequency Identification adalah sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Prinsip kerja RFID adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card ATM. Tujuan dari RFID ini adalah yang pertama, yaitu keamanan, di mana keberadaan RFID ini dapat meminimalisir terjadinya kehilangan pada suatu koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Tujuan yang kedua yaitu menyimpan informasi. Dalam hal ini, RFID dapat menampung banyak informasi dibandingkan dengan barcode, sehingga penggunaan RFID pada perpustakaan sangat bermanfaat. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan proses. Dengan menggunakan RFID, maka seluruh sirkulasi di perpustakaan, khususnya perpustakaan UNP, dapat berjalan dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan waktu yang begitu lama. Nah, lalu apa saja sih komponen-komponen sistem RFID sebenarnya? Terdapat beberapa komponen otomasi berbasis RFID. Yang pertama yaitu tag RFID. Tag RFID terdiri dari tag chip dan tag antena. Tag chip menyimpan nomor seri yang unik dan termasuk memori untuk menyimpan informasi pengidentifikasian yang unik. Sedangkan tag antena berfungsi untuk mengirimkan informasi dari chip ke reader. Tag RFID terdapat 3 macam, yaitu tag aktif, tag pasif, dan tag semi pasif. Dalam sistem RFID aktif, tag memiliki kekuatan sumber daya sendiri dan terdapat baterai dalam label. Tag aktif menyiarkan sinyal untuk mengirim informasi yang tersimpan pada microchip. Sistem RFID aktif biasanya beroperasi pada frekuensi ultra tinggi dan memiliki jangkauan hingga 100 meter. Ada 2 jenis utama dari tag aktif, yaitu transponder dan beacon. Transponder akan aktif ketika menerima sinyal radio dari reader dan kemudian daya menanggapi dengan mengirimkan kembali. Sedangkan beacon tidak seperti transponder karena tidak didukung oleh sinyal reader. Beacon memancarkan sinyal pada interval preset dan tergantung pada tingkat penemuan akurasi yang diperlukan. Sistem RFID pasif, reader dan antena reader mengirim sinyal radio ke tag. Tag RFID kemudian menggunakan sinyal untuk mengirimkan daya kembali ke reader. Sistem RFID pasif dapat beroperasi di frekuensi rendah, frekuensi tinggi, dan frekuensi ultra tinggi. Sistem RFID pasif memiliki jangkauan kurang dari 10 meter dan lebih dari 3 meter. Tag pasif tidak membutuhkan sumber daya dan hanya memerlukan tag, chip, dan antena, sehingga lebih murah dan lebih kecil daripada tag aktif. Tag semi pasif menggunakan sumber daya terpadu untuk daya pada chip. Tag semi pasif tidak memiliki pemancar sendiri dan memiliki jangkauan kurang dari 100 meter. Reader RFID dikenal juga sebagai integrator, yaitu perangkat yang menyediakan koneksi antara tag data dan sistem perangkat lunak yang membutuhkan informasi. Reader menggunakan antena untuk menangkap data dari tag. Reader RFID mengirimkan pulsa berupa radioenergi ke tag dan mendengar respon dari tag tersebut. Tag mendeteksi energi ini dan mengirimkan kembali respon yang mengandung nomor seri yang unik dari tag
dan juga informasi lainnya yang terdapat pada tag. Kemudian melewati data ke komputer untuk diproses. Reader RFID ada berbagai ukuran dan jenis, yaitu dapat berupa reader bergerak seperti peralatan genggam atau stasioner di supermarket. Yang ketiga ada basis data RFID. Basis data merupakan sistem informasi logistik pada posisi back-end dan bekerja melacak serta menyimpan informasi tentang item yang memiliki tag. Informasi yang tersimpan dalam basis data dapat terdiri dari identifier item, deskripsi, pembuat, pergerakan, dan lokasinya. Tipe informasi yang tersimpan di dalam basis data bervariasi karena tergantung pada aplikasinya. Lalu, apa perbedaan antara sistem barcode dan RFID? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan RFID dengan sistem barcode. Perbedaannya yaitu RFID atau Radio Frequency Identification dengan menggunakan tag yang disematkan pada buku untuk keperluan identifikasi. Sedangkan sistem barcode merupakan representasi optik data yang dapat dipindai dan diinterpretasikan oleh mesin pemindai atau scanner. Perbedaan antara sistem RFID dengan sistem barcode yaitu ada 7. Yang pertama, sistem barcode harus didekatkan ke pemindai agar dapat dibuka dan dibaca. Sedangkan tag RFID dapat dibaca dari jarak yang sangat jauh. Yang kedua yaitu, jika menggunakan sistem barcode, itu masih memerlukan orang untuk melakukan sistem pemindaian. Sedangkan dengan tag RFID, tidak diperlukan lagi sumber daya manusia dan sepenuhnya itu otomatis. Yang ketiga yaitu, sistem barcode hanya dapat dibaca, sedangkan tag RFID tidak hanya dapat dibaca, tetapi juga ditulis ulang dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu, sistem barcode mudah rusak dan sulit untuk dibaca saat berminyak dan kotor, sedangkan tag RFID kuat dan sangat tahan lama. Yang kelima yaitu, sistem barcode dapat dipalsukan dan diproduksi ulang, sedangkan tag RFID tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Yang keenam adalah, jangkauan pembaca RFID adalah 300 kaki. Sedangkan sistem barcode hampir tidak dapat membaca melewati 15 kaki. Yang ketujuh yaitu, sistem barcode hanya dapat membaca satu item dalam satu waktu. Sedangkan tag RFID dapat membaca hingga 40 item per detik. Lalu, perangkat keras apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem RFID? Perangkat keras apa saja yang dibutuhkan untuk sistem RFID? Yang pertama, RFID reader merupakan alat pembaca RFID tag yang terdiri dari pasif dalam artian hanya menerima sinyal radio dari RFID tag, aktif yang memiliki sistem pembaca aktif dan memancarkan sinyal integrator serta menerima balasan autentikasi dari tag. Yang kedua, RFID gate. RFID gate berfungsi sebagai Electronic Article Surveillance atau anti pencurian yang digunakan mendeteksi koleksi yang diambil secara ilegal dari dalam perpustakaan. Alarm akan berbunyi jika koleksi yang terdeteksi tidak melalui proses sirkulasi yang semestinya. Ketiga, komputer. Sistem RFID juga membutuhkan sistem kontrol berupa komputer sebagai jembatan yang akan menghubungkan RFID ke sistem keseluruhan agar bisa melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang terbaca ke suatu database untuk dilanjutkan dengan tugas lainnya dalam sistem tersebut. Misalnya menampilkan data pada suatu LCD yang diintegrasikan dengan perangkat ini. Lalu, bagaimanakah cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID dan apa saja keunggulan serta kelemahan penerapan sistem RFID? Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara kerja dari sistem RFID ini pada suatu perpustakaan. Yang pertama, RFID tag ditempelkan atau dilekatkan pada sebuah buku. RFID tag ini yang akan dibaca data yang tersimpan di dalamnya oleh RFID reader. RFID reader akan memancarkan dan mengirimkan sinyal berupa frekuensi radio untuk disesuaikan oleh RFID tag.
Ketika RFID tag dan RFID reader memiliki frekuensi gelombang yang sama, maka data dan informasi pada tag akan dibaca oleh reader. Selanjutnya, transmisi gelombang radio yang dilakukan menyebabkan kedua komponen ini berkomunikasi secara wireless atau tanpa penggunaan kabel. Dengan hanya mendekatkan tag kepada readernya, data yang telah dibaca tersebut akan dikirimkan dan akan ditampilkan melalui komputer sebagai penghubung. Adapun kekurangan dari sistem RFID ini adalah yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian komponen RFID tergolong tinggi. 2. RFID rentan untuk berkompromi karena lapisan foil dari tag yang terlalu tebal memungkinkan bisa menghalangi sinyal radio dan memungkinkan pembatalan sinyal tersebut. 3. Masalah sensor keluar. Pintu sensor harus membaca 2 kali jarak alat pembaca lainnya. Maksudnya, walaupun dari jarak jauh, sensor harus bisa menjalankan fungsinya. Yang keempat, ancaman terhadap privasi. Adanya informasi pribadi pemustaka atau user yang terekam pada tag RFID atau smart card. Untuk pemahaman lebih lanjut, maka kami memberikan teman-teman berupa video simulasi penerapan sistem RFID pada sebuah perpustakaan. Salah. Itu bukan cara yang benar. Jangan ditiru. Sini aku tunjukin yang benarnya. Nah, teman-teman, alat yang berbunyi tadi bernama RFID Gate. Alat itu berbunyi karena kita tidak mengikuti proses sirkulasi dengan benar. Maka caranya adalah kita harus menuliskan nama beserta NIM saat ingin meminjam buku di tempat peminjaman, lalu mengecapkan tanggal pengembalian. Setelah melakukan pengecapan, buku yang tadi kita bawa untuk nanti diproses oleh staf. Pada proses ini, nantinya staf akan meminta KTM kita, yang nantinya staf akan melakukan dan mencatat nama kita pada sistem peminjaman. Selanjutnya, buku yang tadi ditempelkan pada alat bernama RFID reader. Alat ini yang nantinya akan membaca dan memberitahu bahwa kita telah mengikuti prosedur dengan benar. Ini baru benar. Mantap. Dengan adanya sistem RFID, maka perpustakaan bisa meningkatkan pelayanan serta menjaga keamanannya. Oleh karena itu, kita harus mengikuti prosedur yang benar agar alarm RFID yang tadi tidak berbunyi ya, teman-teman.